Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang masih ingat materi fisika tentang besaran? Mungkin yang masih ingat bisa angkat tangan. Sepertinya sudah pada lupa ya. Baik, akan kita review. Besaran yaitu sesuatu yang dapat dinyatakan dan diukur dalam bentuk angka. Besaran dibagi menjadi dua. Apakah ada yang tahu? Sepertinya juga pada lupa ya. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang besaran vektor. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi vektor. Tadi sudah dibahas di mana vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Contoh dari besaran vektor antara lain kecepatan dan perpindahan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu lambang dari vektor. Di sini terdapat sebuah garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Kita dapat menulis vektor dari A ke titik B seperti berikut, di mana arah panahnya dari arah titik A menuju titik B, artinya vektor bergerak dari arah titik A menuju ke titik B. Apabila gambarnya seperti gambar di bawah ini, maka vektornya dapat kita tulis titik A atau B, di mana tanda panahnya yang semula mengarah ke kanan berubah ke arah kiri. Atau bisa juga kita tulis dengan vektor BA, karena arahnya dari titik B menuju titik A. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor. Yang pertama, vektor 0. Apa itu vektor 0? Vektor 0 yaitu vektor yang tidak memiliki arah dan panjangnya 0. Jika digambarkan, misal kita menggunakan gambar seperti ini. Nah, ini kita misalkan ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y. Maka vektor 0 itu terletak di sini. Biar jelasnya kita pakai warna merah. Terletak di sini. Ini adalah vektor 0. Selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu vektor posisi. Vektor posisi yaitu vektor yang titik ujungnya selain di 0,0 jika digambarkan seperti ini.
X ini 1 2 1 2. Vektor 0 yaitu vektor yang titik ujungnya selain di 0,0 terletak di sini. Maka misalnya vektor posisinya kita berada di sini, berada di titik 2,2. Pause. Yang ketiga adalah vektor satuan. Vektor satuan yaitu vektor yang panjangnya satu satuan. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke jenis yang keempat. Pause dulu. Yang keempat yaitu vektor berlawanan. Sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian lambang vektor. Di sini terdapat vektor AB, yaitu vektor yang bergerak dari arah A menuju ke arah B. Maka lawan dari vektor AB ini yaitu vektor BA, di mana vektor bergerak dari arah B menuju ke arah A. Apakah sudah dicatat? Boleh dihapus? Boleh. Oke, baik. Kita akan hapus bagian sebelah sini. Yang kelima, kita akan masuk ke jenis vektor yang kelima, yaitu vektor dimensi 2. Bagaimana sih lambang dari vektor dimensi 2? Vektor dimensi 2 itu vektor yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X terletak pada bagian horizontal, sedangkan sumbu Y berada di garis vertikal. Selanjutnya kita masuk ke jenis yang keenam, yaitu vektor dimensi 3. Jika pada vektor dimensi 2 terdapat dua sumbu yaitu X dan Y, maka pada vektor dimensi 3 ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Bagaimana gambarnya? Perhatikan. Jadi pada dimensi 2 kan ada sumbu X dan sumbu Y. Di dimensi 3 ini ketambahan sumbu Z. Di mana letak sumbu Z? Letak sumbu Z itu di sini. Nah, di sini adalah letak dari sumbu Z. Apakah sampai di sini sudah paham? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak, akan Bapak lanjut ke materi selanjutnya, yaitu operasi pada vektor. Boleh dihapus? Boleh. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu operasi hitung pada vektor. Operasi hitung pada vektor. Operasi hitung pada vektor itu terdiri dari yang pertama adalah panjang vektor,
dua, penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang ketiga, perkalian skalar. Yang keempat, dot product. Yang terakhir, cross product. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari tentang panjang vektor, penjumlahan dan pengurangan vektor, serta perkalian skalar. Untuk dot product dan cross product, Bapak harap dapat kalian pelajari sendiri di rumah. Panjang vektor. Kita misalkan kita memiliki sebuah vektor X. Vektor X ini berada di dimensi 2, yaitu AI ditambah BC. Bagaimana cara kita untuk mencari panjang vektor X? Kita tulis X sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Semisal kita memiliki X, vektor X yaitu 2i ditambah 5j, maka panjang vektor X yaitu akar tadi A nya 2 kuadrat ditambah B nya 5 kuadrat sama dengan 2 kuadrat yaitu 4, akar 4 ditambah 5 kuadrat 25. Jadi hasilnya adalah akar 29. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Boleh dihapus yang sebelah? Boleh. Di pause. Bagaimana jika berada pada dimensi 3? Caranya juga sama. Kita misalkan Y, vektor Y ya, sama dengan 3i ditambah 4j ditambah 2k. Cara mencari vektor Y sama seperti tadi, yaitu akar dari, kita langsung saja, tapi bedanya tadi kan hanya A dan B. Pada vektor dimensi 3 terdapat A, B, dan C. Caranya sama, yaitu A kuadrat 3 kuadrat ditambah B nya yaitu 4 kuadrat ditambah C kuadrat, dimana C nya adalah 2 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 4 kuadrat yaitu 16 ditambah 2 kuadrat yaitu 4 sama dengan akar 29. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Bagaimana jika terdapat panjang dari dua buah vektor? Apakah yang sudah sama boleh dihapus? Boleh.
cara untuk mencari panjang dari dua buah vektor itu sama dengan kita mencari jarak dua buah titik. Kita gambar. Misal terdapat titik A dan titik B. Titik A itu koordinatnya kita misalkan 3,2 dan titik B koordinatnya yaitu 5,7. Bagaimana cara kita mencari jarak dari dua buah titik ini? Caranya adalah jarak titik A ke B akar X2 min X1 dikuadrat ditambah Y2 min Y1. Mana yang jadi X1? Mana yang jadi X2? Yang ini adalah X1 dan yang dua adalah Y1. Sedangkan yang X2 yang di B sebagai X2, 5 sebagai X2 dan 7 sebagai Y2. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. Langsung kita masukkan akar X2 yaitu 5. Kita maaf ini kurang kuadrat, 5 dikurangi X1 3 kuadrat ditambah Y2 7 dikurangi Y1 2 kuadrat sama dengan akar 5 dikurangi 3 2 di kuadrat 2 kuadrat ditambah 7 dikurangi 2 5 di kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat yaitu 4 tambah 5 kuadrat yaitu 25, sehingga hasilnya akar 29. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Pakai sebelah boleh dihapus? Boleh. Dika, matiin. Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung vektor yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Semisal terdapat dua buah vektor, kita misalkan vektor P. Vektor P yaitu 3i ditambah 11j, kemudian vektor Q yaitu 2i ditambah 5j. Bagaimana caranya untuk menjumlahkan dan mengurangkan vektor P dan Q? Yang pertama kita akan jumlahkan vektor P tambah dengan vektor Q. Kita lihat yang sama, ini kita bisa anggap, ini bisa kita anggap sebagai X, ini X, ini Y, ini Y. Sehingga X ditambah dengan X, Y ditambah dengan Y. Jika kita tuliskan 3 ditambah 2i ditambah 11 ditambah 5j, sehingga menghasilkan 5i ditambah
16J. Bagaimana dengan pengurangan? Untuk pengurangan juga kurang lebih sama. Vektor P dikurangi vektor Q. Tinggal X dengan X, Y dengan Y. Lalu 3 dikurangi 2I ditambah 11 dikurangi 5J. Hasilnya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kita bisa tuliskan I saja, ditambah 11 dikurangi 5. 11 dikurangi 5 sama dengan 6J. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Kita masuk ke materi yang terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu perkalian skalar. Perkalian skalar. Kita misalkan kita memiliki vektor X lagi aja, X sama dengan 2I ditambah 5J, dan kita memiliki skalar disimbolkan dengan K, yaitu 4. Sehingga skalar atau K dikali dengan vektor X sama dengan, kita langsung tulis skalarnya 4 dikali vektor X 2I ditambah 5J. Ini sifat perkalian di mana perkalian bersifat persebaran atau distributif, di mana 4 dikali dengan 2I dan 4 dikali dengan 2J. Jika kita jabarkan, 4 dikali 2, ini bisa kita taruh luar terlebih dahulu, I ditambah 4 dikali 5J. 4 dikali 2 yaitu 8, I ditambah 4 kali 5 yaitu 20J. Sampai di sini paham? Paham, Pak.